Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jumpa lagi di Jalan Buku Channel. Kali ini saya didampingi oleh dua sahabat saya ini. Di samping kanan sudah tidak asing lagi nih Pak Hasan M. Nur. Bersama-sama kita menghadirkan trilogi buku inspiratif dari mulai Tiada Pernah Menyerah, Indahnya Jalan Mendaki, dan terakhir adalah Ketika Hati Berkhidmat. Mudah-mudahan buku ini menjadi buku kenangan nih bagi teman-teman yang pemirsa barangkali gitu ya. Kebetulan ini kita sedang menggarap album buku kenangan bersama Pak Hasan dan Pak Derwanto. Pemirsa, seperti yang sering saya sampaikan dalam episode sebelumnya, ini cerita tentang buku kenangan itu lucu-lucu. Ada yang menarik, ada yang menegangkan, tapi juga ada yang menyenangkan. Nah, gitu. Nanti pemirsa bisa simak bagaimana pengalaman dua sahabat saya ini. Tapi saya akan mulai dengan Pak Hasan dulu ya. Ya, Pak Hasan ini kebetulan dari asalnya ya, ya. dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi mewakili bagian timur nih. Nanti di sebelah saya ada Pak Derwanto. Ini mewakili Indonesia Barat. Wong gitu kalau pempek tapi bukan kapal selam. Karena kalau kapal selam nanti nggak muat kita. Ya pemirsa, jadi Pak Hasan ya, seperti mungkin yang Pak Hasan saksikan di episode sebelumnya, kita punya berbagai macam teman-teman punya buku kenangan ya. Tolong ceritakan Pak Hasan ini punya buku kenangan tuh apa saja tuh kira-kira? Ya. Jadi saya punya buku kenangan, ada beberapa ya. Yang saya bawa ini dua. Satu dari Lembah Cita-Cita karya Buya Hamka gitu ya. Coba tolong diperlihatkan Pak Hasan. Ini buku kenangan. Ini sudah dimakan rayap. Ini saya simpan dari Lembah Cita-Cita. Dari Lembah Cita-Cita. Nah, buku ini mengapa disebut kenangan? Karena punya cerita bahwa buku ini sebenarnya hasil curian saya di perpustakaan. Mencuri ilmu ya. Jadi begini, ketika itu tahun 81 baru masuk kelas 1 tidak salah itu. Kelas 1 PGA Kupang. PGA itu pemirsa pendidikan guru agama. Sekarang sudah tidak ada lagi. PGAN disebut PGAN 6 tahun disebutnya. Tapi sebenarnya PGA 4 tahun itu setara SMP. Sementara PGA 6 tahun kelas 5-6 itu setara SMA. Gitu. Jadi kita masuk di PGA 6 tahun itu. Nah, pada saat itu begitu masuk tidak salah hampir 1 tahun itu tiba-tiba buku datang itu dari Kementerian Agama Pusat itu banyak sekali. Lalu ditaruhlah di perpustakaan. Itu sulit sekali, kita hanya masuk baca, tapi tidak bisa bawa keluar. Sementara buku ini penting sekali buat kita itu. Lalu kita cari jalan bagaimana caranya itu. Lalu kita kompromi dengan teman-teman. Bagaimana kalau di jendela itu ada jendela yang terbuka. Jadi teman berdiri di belakang, kita ambil buku, sodorkan ke dia, dia taruh, kemudian kita keluar tanpa membawa buku. Nah, itulah cara kita mencuri buku di dalam. Jadi mencuri, pemirsa, ini tidak dalam konotasi yang negatif, karena ini apa ya, saking ingin menambah ilmu pengetahuan ya, ingin mempunyai ilmu pengetahuan yang luar biasa, karena bisa dibandingkan Flores pada saat itu. Pada saat itu. Itu waktu di Flores atau waktu di Flores di Kupang. Di Kupang. Iya. Belum. Itu bisa lebih jahat lagi. Oh, iya. Belum jadi anak kos itu. Belum. Ya. Jadi apa nalurinya ini? Naluri mencari ilmu. Wah, naluri mencari ilmu itu luar Karena biasa. saya baca buku ini, saya temukan dua pernyataan yang luar biasa bagusnya. Hebat itu. Apa itu? Pernyataan Bung Karno. Dan di buku ini saya temukan. Yang pertama itu Bung Karno mengatakan, gantungkanlah cita-citamu seperti bintang di langit. Kira-kira begitu. Nah, Buya Hamka menjelaskan sebenarnya pernyataan gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, itu bukan orisinil daripada Bung Karno. Tapi Bung Karno mengutipnya dari pepatah Arab. Kira-kira begitu. Nah, di dalam buku ini dia jelaskan itu. Jadi kalau nggak salah bahasa Arabnya itu ya himmatur rijal tahaddumul jabar. Betul. Gitu kalau nggak salah itu. Sudah jadi Bung Karno mungkin terinspirasi oleh kata-kata itu.
tapi diucapkan dalam bahasa dia. Iya. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Setinggi bintang di Setinggi langit. langit, setinggi Ah. bintang di langit, Kalau aslinya setinggi gunung. setinggi gunung. Iya. Nah, kemudian pernyataan ini memancing kita, merangsang kita untuk kita punya juga cita-cita seperti itu. Tapi kalau yang putus harapan bukan mencapai menggantung Bintang di langit. tapi gantung diri. Nah, pernyataan kedua ini yang lebih menggetarkan. Jadi Buya Hamka mengutip itu Iya. bahwa Iya, maksudnya Pak Hasan kan terinspirasi iya betul. oleh ucapannya Bung Ucapan Karno yang dijelaskan Bukan oleh Buya Buya Hamka gitu. Memang pentingnya kita punya cita-cita cita-cita tinggi. setinggi langit. Kemudian yang kedua itu, Pak. Pemirsa bayangkan itu anak Flores ya yang belum tahu Jakarta gitu kan. Tapi dia ingin punya pengetahuan, Iya. sementara buku banyak sekali di perpustakaan, Tidak- tapi cara menggunakan buku itu sangat ketat. Iya. Nah, dibatasi misalnya baca di Waktunya, ruangan, betul. nah, keluar tidak boleh bawa. Iya. Jadi itu belum ada simpan pinjam apa itu? Belum ada, hanya Belum baca saja. Hanya baca saja. Baca saja. Jadi Berarti begitu rasa memilikinya kuat. begitu Iya. jam istirahat baca. Iya. Tapi kita kepingin pulang ke rumah mau baca lagi karena ini menarik buat kita gitu kan. Iya. Nah, terus ungkapan kedua yang merangsang juga itu membuat kita harus memiliki buku ini adalah kata-kata Bung Karno juga ketika Iya. di lapangan Ikada dikutip oleh Buya Hamka. Ketika di lapangan Ikada Bung Karno berpidato, apabila bangsa ini memberikan aku 1000 orang tua, aku akan mencabut batang Semeru hingga ke akar-akarnya. Tapi apabila bangsa ini memberikan aku 10 pemuda, aku akan mampu menggoncangkan dunia. Nah, itu kata-kata itu luar biasa dahsyatnya pengaruh pada kita kira-kira Iya. begitu. Nah, itulah yang membuat saya Usia wah, Pak Hasan pada waktu itu sekitar 12, 13, 14. 16 ada 15 saya. 15 ya. Kelas 1 SMA. Iya. Ya, kelas 1 SMA itu. Jadi kira-kira begitu. Jadi sekitar 15-an, 15 16-an gitu. Ya lagi bergelora. Lagi Iya. bergelora. Nah, itu yang memaksa kita. Bung Karno menceritakan tentang, Buya Hamka menceritakan itu kaitannya dengan 2 pemuda yang datang kepadanya. Iya. Berbicara tentang Buya, di zaman revolusi seperti ini kira-kira apa yang bisa kami bantu sebagai pemuda itu, kira-kira begitu. Lalu Bung Karno menceritakan tentang ucapan Bung Karno itu untuk memberikan inspirasi buat mereka supaya berikan apapun kemampuan kamu untuk bangsa ini, itu sepanjang kamu bisa lakukanlah, kira-kira gitu. Itulah buku kenangan. Iya, Salah satu di antara. di antara. Itu Ada lagi yang buku tulisan Pak Hamka. Buya Hamka, tulisan Buya Hamka. Penerbitnya ada nggak? Penerbitnya Ini ada? penerbit Bulan Bintang. Oh, Bulan penerbit Bintang. Bulan Bintang. Penerbit Bulan Bintang Bulan itu Bintang. pemirsa, Iya, sekarang kayaknya udah nggak ada ya? nggak ada itu. Udah nggak ada. Ini Sudah penerbit tidak menerbit lama lagi. yang luar biasa. Luar biasa. Dulu, tenar sekali itu. Betul, betul. Popularitasnya luar biasa. Bulan Betul Bintang sekali, itu. Bulan Bintang. Buku-buku para cendekiawan Muslim umumnya Ya, diterbitkan di Bulan Bintang. betul. Ya. Nah, itu buku pertama. Yang kedua, Kedua, yang kedua ini bukunya Pak Kafrawi Ridwan. tolong di Pak, Pak Kafrawi ditunjukkan. Ridwan. Judulnya Itu Santri dia. Inklusif. Santri Inklusif. Oh, santri inklusif. Jadi santri yang terbuka. Iya. Dan Jadi yang toleran. toleran. Kira-kira. Jadi lawannya adalah santri intoleran. Iya. Santri eksklusif. Santri eksklusif. Nah, buku ini mengapa saya sebut kenangan? Karena untuk pertama kalinya saya diperkenalkan oleh Pak Amidan kepada Pak Kafrawi Ridwan. Oh. Jadi waktu itu Pak Amidan meminta saya untuk membuat buku Pak Kafrawi Ridwan kaitannya dengan ulang tahun beliau ke-75 kira-kira begitu. Sebelumnya ada ulang tahun biografi ditulis oleh Pak Marwan dan kawan-kawan pada ulang tahun beliau 70 tahun. Tetapi setelah beliau menjadi anggota DPA, itu Pak Syafi'i Ma'rif, Profesor Syafi'i Ma'rif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, datang ke ruangan beliau menurut cerita dia bahwa setelah membaca bukunya biografinya Pak Kafrawi Ridwan, Pak Syafi'i Ma'rif bilang, Pak Kafrawi kalau bisa ditulis, Pak Kafrawi tulis saja biografi itu, tulis saya sendiri, kira-kira begitu. Jadi dia bertekad setelah tidak jadi menjadi anggota DPA, dia menulis, kira-kira gitu. Nah, tulisan-tulisannya itu dia tulis apa adanya, kira-kira begitu. Setelah itu dia minta ke Pak Amidan, bisa nggak dicarikan orang yang bisa membantu supaya ini menjadi sesuatu yang utuh, kira-kira begitu. Lalu Pak Amidan menunjuk saya,
kalau begitu ada orang yang bisa membantu. Ya itu ditunjuk saya. Lalu dia diserahkanlah nomor telepon saya ke Pak Kafrawi Ridwan. Lalu beliau yang menelpon saya. Dia panggil saya Bung, kira-kira begitu. Bung Hasan, saya Kafrawi Ridwan, kira-kira begitu di dalam telepon itu. Bisa tidak Bung datang ke Istiqlal untuk bertemu dengan saya? Saya bilang, ada apa Pak? Saya mau minta bantuan Bung untuk membuat buku saya, kira-kira begitu. Nah, lalu kalau begitu besok setelah Jumat jam 1 kita ketemu di perpustakaan Masjid Istiqlal. Gitu kata beliau. Terjadilah perjumpaan. Lalu saya, nah ini yang menarik ini. Jadi saya karena berpikirnya jam 1 setelah Jumat, jadi begitu selesai Jumat, saya makan dulu di emperan Masjid Istiqlal itu. Nah, begitu makan, saya masuk, dia sudah duduk di tempat dia, di kursi dia. Kursi kebesaran. Kursi kebesaran itu, di perpustakaan itu. Kursi tinggi. Nah, lalu di situ sudah ada 2 nasi. 2 bungkus nasi Padang. Wah, double dimakan. Enggak, saya juga nggak tahu, karena dia tidak beritahu bahwa nanti kita makan di situ. Jadi saya datang karena saya makan, jadi saya terlambat. Lalu beliau ini kan orangnya sangat disiplin, kira-kira begitu kesan saya pada saat itu. Dia bilang, kita janjian kan jam 1. Begitu saya salamin dia, cium tangan. Bung Hasan, janjian kita tadi malam itu kan jam 1. Tadi kemarin itu kan jam 1. Kenapa Anda datang terlambat? Saya tidak bisa berkutik, tidak bisa membela diri juga. Jadi saya diam aja. Udah, kalau begitu duduk. Duduk, kita makan dulu. Baru kita bicara. Saya bilang, Pak, tadi saya sudah makan. Ya nggak apa-apa, kamu sudah makan, kita makan lagi. Kira-kira begitu. Wah, itu cerita itu cukup berkesan. Jadi setelah makan, baru dia ceritakan bahwa saya mau punya keinginan ini, kira-kira gitu buat buku. Akhirnya dari situlah kemudian dia sering kali datang ke kantor saya di Pena Madani. Bayangkan, ini toko terus terang saja Bang Sam, sejak dari SMP atau di Sanawiyah itu saya sudah baca namanya, saya sudah tahu namanya. Dia itu kan dulu itu dia memberikan kata pengantar untuk seluruh buku SKI, fikih, diterbitkan oleh Kementerian Agama bahasa Arab. Itu dia memberikan kata pengantar. Jadi saya sudah tahu namanya. Pemirsa, dulu itu Pak Kafrawi sebagai sekretaris jenderal di Kementerian Agama. Betul. Jadi seluruh buku dia diberikan pengantar oleh beliau. Karena itu ketika dia datang ke Pena Madani, itu hanya mengantarkan foto atau berkas tambahan. Itu saya merasa, orang ini kan orang besar ya. Dulu waktu kecil saya sudah tahu namanya, tapi sekarang dia datang ke Pena Madani. Bahkan dia pernah ke rumah saya, hanya untuk mengecek pekerjaan itu sudah selesai sampai di mana, kira-kira begitu. Sangat teliti. Padahal saya masih kontrak di Celilitan itu, kira-kira begitu. Nah, satu hal yang paling mengesankan saya itu apa? Dia ngajak saya makan untuk finalisasi di rumahnya. Dia ngajak saya ke rumahnya. Di Cipete. Bukan di tempat yang bukan di Cipete. Di tempat yang lebih luas dari tempatnya itu salah satu tempat yang saya dengan Pak Marwan datang juga. Nah, itu yang mengesankan saya adalah dia sediakan makan, kemudian kita makan dulu pasan. Setelah makan, saya sambil makan, dia sambil ngupas pepaya. Ngupas pepaya lalu kasih makan ke saya. Pepaya yang dikupas itu di lepasan, pepaya ini saya ambil sendiri di belakang kebun dan pasang makan. Jadi dikupas itu kemudian disuruh saya makan. Itu yang membuat saya, wah luar biasa orang ini. Jadi nilai kemanusiaan itu besar sekali. Jadi Pak Hasan itu merasa pemirsa dimanusiakan sebagai diwongke. Betul kalau bahasa Jawa. Betul sekali. Dimanusiakan. Padahal Pak Hasan dengan beliau itu jauh sekali. Jauh sekali. Nah, itu yang tingkat senioritasnya yang dimaksud Pak Hasan itu karena beliau ini adalah orang besar, tokoh, bahkan mentor dari beberapa seniornya Pak Hasan. Betul. Jadi termasuk saya. Betul. Jadi mentor orang-orang yang seniornya Pak Hasan. Betul sekali. Luar biasa bagi Pak Hasan ini suatu prestasi. Gitu karena bisa bangga rasanya gitu kan. Membantu menyelesaikan tulisan-tulisan beliau. Memang bahannya sudah ada. Tapi tinggal dipoles, itu sehingga menghadirkan sebuah buku yang sekarang
tampil di di berbagai toko buku. Ya. Itu judulnya adalah Santri Inklusif, pemirsa. Ya, dan buku ini diedit oleh kami bertiga orang. Ya. Tiga orang. Siapa aja itu, Pak San? Satu itu Pak Amidan, Pak Amidan, kemudian Pak Marwan, lalu terakhir saya. Pak Tiga Marwan orang. Sarijo, Pak Marwan Sarijo, Ya. Pak Amidan, dan kemudian saya. Pak Hasan M. Karena itu beliau Ya, Pak Amidan itu yang terakhir menjabat sebagai ketua MUI. Kan? ya, Ya. betul. Jadi terakhir itu kan beliau mengucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Pak Amidan bersama Yayasan Pustaka Umat. Ya. Terima kasih juga kepada Pak Marwan Sarijo dengan Yayasan Almanat, Yayasan Almanat, dan terima kasih kepada Pak Hasan M. Nur dengan penerbit Pena Madani. Nah, ini diterbitkan oleh Jadi Pena itu dua Madani. buku kenangan. Ya, buku kenangan kita. Saya justru memiliki saya punya 3 buku tentang kenangan. Berapa itu? Ah, Coba. Saya memiliki 3 buku tentang kenangan. Apa Ya. itu? Nah, buku tentang kenangan ini berisi tentang kenangan Pak Samsudin Oh, di begitu. masa lalu hingga sekarang. Dan kebetulan ditulis oleh Pak Hasan M. Nur. Oh, begitu. Iya. Nah, salah satu di antaranya ini indahnya Jalan Mendaki. Ini juga berbicara kenangan. Jadi pemirsa, ini ada buku kenangan Bapak Derwanto. Betul. Itu judulnya Indahnya Jalan Mendaki. Oke, ya. Yang Berisi tentang kenangan. berisi kenangan saya di kehidupan keluarga ya. Iya, betul. Dari percintaan, Betul, pacaran, Iya. kemudian terus sampai menikah, beranak cucu. Iya. Nah, itu kebetulan ini yang menulis saya dan Pak Hasan M. Nur berdua. Kok bisa berkesan itu? Kenapa ya? Kenapa itu? Karena isinya penuh dengan kenangan. Oh iya. Luar biasa. Satunya buka apa lagi? Satu lagi Oh. ketika diberi. Iya, ketika hati berkhidmat. Ini juga beliau merasa punya kenangan karena baru kali ini ada yang memberi buku, kemudian diminta untuk membedahnya melalui episode sekitar 25 ya. Iya, 20. Rencananya 25 episode di Jalan Buku itu akan menyajikan bedah buku ketika hati berkhidmat Iya. dengan host Pak Derwanto, dengan narasumbernya Pak Hasan M. Nur. Iya. Mudah-mudahan kenangan Pak Derwanto bermanfaat, Ya, bisa insya Allah. menginspirasi. Iya. Ada catatan terhadap 2 buku kenangan ini? Iya, catatannya luar biasa tentang buku ini. Ini adalah sebuah karya tulis tentang kenangan dengan genre baru Oh, dalam bentuk sebuah sastra ya. Iya. Indonesia. Begitu. Sastra tetapi dengan bahasa yang populis, Populer. dengan populer. Iya. Jadi tidak sastra benar gitu kan, gitu kan. Ya gitu. Jadi ini memang bisa orang sering menyebut genre baru. Saya juga nggak tahu. Dengan kenangan. Penuh dengan kenangan. Iya. Iya, mudah-mudahan buku kenangan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, kalau pemirsa ada yang berkenan mengirimkan video Ya. terkait buku kenangan, kami tunggu Ya. untuk kami tayangkan di Jalan Buku Channel. Ya. Jadi seperti Pak Hasan dan Pak Derwanto dengan buku-buku kenangannya. Ya. Saya kira gitu Pak Hasan ya. Ya. Terima Ya. kasih Pak Ya. Hasan atas Baik. kesediaannya. Terima kasih Pak Derwanto. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, baik dalam bedah buku ketika hati berkhidmat atau dalam serial buku kenangan. Mudah-mudahan ada yang lebih lucu lagi dari bukunya Buya Hamka. Jadi, tapi tolong jangan dianu pemirsa, mohon maaf jangan ditiru Iya, bagaimana kita cara memperolehnya itu. Tetapi itu kita beralasan kenapa itu dilakukan. Jadi dengan memahami latar belakang Pak Hasan, sebetulnya itu mestinya diapresiasi. Iya. Bagaimana perjuangan menghadirkan buku yang sulit itu, apalagi baru datang dari Jakarta ya bukunya ya. Iya. Ada maling budiman, Ah, maling terdidik. iya. Hati-hati kan ada juga bohong yang boleh. Boleh ya. Nah, itu hati-hati. Jadi itu jangan-jangan kan katanya hanya orang bodoh yang diberi pinjaman buku kemudian mengembalikan. Jadi mestinya nggak boleh kembalikan. Supaya jadi orang pintar kan karena dia baca bukunya. Iya. Saya kira gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.